Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Hari ini 31 Oktober 2025. Saya melalui vlog ini akan mencoba memberikan kabar baik, teman-teman sekalian. Kabar bagus banget buat kita para penggemar motorsport, ya khususnya motorsport sepeda motor di Indonesia. Dan lebih khusus lagi penggemar MotoGP. Kenapa? Karena tahun depan kita akan mendapatkan ada dua pembalap Indonesia membalap di dua kelas Grand Prix, yaitu di Moto3 dan Moto2 untuk musim 2026. Yes, hari ini 31 Oktober 2025 resmi sudah ya Honda Tim Asia ya mengumumkan line up full yang akan membalap di kelas Moto2 dan Moto3, dan salah satunya yang kita tunggu-tunggu nih akhirnya resmi sudah ya, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, juara Asia Talent Cup dan juga runner up Red Bulls Rookies Cup tahun 2025 itu akan membalap di kelas Moto3 untuk tahun 2026 bersama Honda Tim Asia, dan sudah pasti menggunakan yang namanya Honda NSF 250 RW tahun depan. Nah, jadi kayak gini teman-teman sekalian, dan kenapa ini terkesan cukup lama gitu ya. Kita cukup lama gregetan banget menunggu kabar ya. Seperti kita ketahui memang dalam sepekan terakhir itu hadir informasi dari Spanyol dan Italia yang menjadi base dari motorsport di Eropa, itu kesepakatan antara Veda Ega Pratama dan Honda Tim Asia telah rampung, tinggal menunggu yang namanya peresmian aja. Awalnya saya kira peresmiannya akan di Portimao pekan depan gitu ya, sebagai penultimate round dari MotoGP. Tapi nggak tahu kenapa hari ini teman-teman sekalian, di mana hari ini adalah round atau seri finale dari kejuaraan Junior GP, di mana Veda Ega Pratama membalap di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Veda Ega Pratama, pembalap yang lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, tanggal 28 November 2008, which is artinya tahun ini di tanggal 28 November ya, bulan depan, itu usianya itu baru 17 tahun. Ya, akhirnya dia bisa membalap di kelas Moto3. Banyak ada yang nanya ya, balik lagi. Lah, Moto3 kan punya regulasi, di mana regulasi usia minimumnya kan 18 tahun. Siapa yang masih belum 18 tahun maka belum boleh balapan di Moto3 atau Moto2 gitu ya, di tahun berjalannya. Nah, jadi ya sebenarnya udah kita informasikan juga di beberapa vlog sebelumnya bahwa memang ada regulasi khusus ya yang bisa memberikan ya kesempatan bagi para pembalap-pembalap muda yang walaupun usianya masih 17 tahun, belum 18 tahun, untuk bisa membalap di kelas Grand Prix kayak di Moto3, asalkan mereka mendapatkan dua catatan baik ya di rapornya mereka di balapan-balapan selanjutnya. Nah, ada dua gelaran yang diakui sama MotoGP, Moto2 dan Moto3, yaitu gelaran Red Bulls Rookies Cup dan juga Junior GP. Siapa aja pembalap yang bisa ya salah satu, kalau dua-duanya udah bagus tuh, salah satu aja bisa finish dari musim sebelumnya, itu bisa finish di posisi tiga besar ya, posisi juara juara musim, terus habis itu runner up dan juga posisi tiga, maka dia boleh untuk membalap di kelas Moto3 World Championship walaupun usianya masih 17 tahun. Nah, tapi kalau 16 tahun masih tetap nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi usianya jelas ya 17 tahun. Dan Veda Ega Pratama di tahun 2026 nanti itu umurnya sudah genap 17 tahun. Dan dia sudah mendapatkan rapot finish posisi runner up Red Bulls Rookies Cup 2025 ini. Jadi boleh teman-teman sekalian. Nah, jadi secara regulasi oke. Nah, jadi sementara ini secara umum ya line up Honda Tim Asia ini yang juga cukup menarik. Di tahun 2026 itu akan duet Indonesia-Jepang ya, 50% pembalap Indonesia, 50% pembalap Jepang. Ini mirip banget seperti sahamnya Astra Honda Motor, 50% Jepang, 50% Astra gitu dari Indonesia. Ini mirip-mirip ya, nggak tahu deh, pokoknya jadi kayak yang ini cocok loginya jadi mirip antara saham perusahaan dengan line up dari Honda Tim Asia di tahun depan ya, dimana Mario Suryo Aji itu akan membalap di kelas Moto2 teman-teman sekalian di tahun depan. Ini akan menjadi musim kesekian kalinya dari Mario Suryo Aji untuk balap di tahun depan, dan pastinya sih tahun depan semua
mata akan bertuju kepadanya. Ini udah tahun yang kesekian kalinya Mario Suryo Aji akan menjadi suatu sorotan teman-teman sekalian, di mana tahun 2026 dia akan menjadi benchmark ya. Nah, pasti kayak gitu. Dan untuk Veda Ega Pratama tahun 2026 ini akan menjadi debut pertamanya di kelas Moto3. Kemarin banyak banget yang bertanya, kok Veda Ega Pratama nggak bisa diturunin ya di wildcard, di Mandalika kah, di Malaysia kah gitu kan, atau di Portimao gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian jawabannya adalah karena usianya belum 17 pada saat Grand Prix Indonesia kayak gitu. Dan mungkin di Grand Prix Australia, di Grand Prix Sepang di Malaysia, terus di Grand Prix juga Portimao gitu ya. Jadi semuanya ini karena usianya belum 17. Ya, jadi memang usianya benar-benar harus benar-benar harus ditaati banget. Walaupun dia juara dari RBRC ya, atau Junior GP, tapi kalau usianya belum 17, dia belum boleh ikutan wildcard. Nah, jadi memang usianya harus 17. 17 dan memboyong konduite atau rapot posisi top 3 dari RBRC dan atau Junior GP. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi fix ya, tahun depan kita akan melihat dua pembalap Indonesia membalap di dua kelas Grand Prix. Di Moto3 itu ada Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunung Kidul. Terus habis itu di Moto2 ada Mario Suryo Aji, pembalap asal Magetan. Jadi Jawa Timur sama DIY nih gitu. Jadi kita akan mendapatkan dua pembalap dari sana untuk tahun depan. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi kenapa pertanyaannya kemarin-kemarin, kenapa di Indonesia Honda Tim Asia kok kayak nggak mengambil momentum ya untuk bisa mengumumkan gitu ya Veda Ega Pratama untuk jadi pembalap Moto3-nya, tidak seperti kayak misalkan pengumumannya kayak Hakim Danis ya di Malaysia untuk bisa membalap tahun depan full gitu ya, hanya satu pembalap aja di announce kayak gitu. Nah, inilah bedanya Honda Tim Asia teman-teman sekalian. Jadi mereka itu dari tahun ke tahun itu berusaha untuk bisa tetap ya mengedepankan pola di mereka pada saat mengumumkan line up untuk tahun depan, yaitu polanya adalah mereka harus dapat dulu nih full nama pembalap yang akan membalap di tahun depan. Baru setelah full nama, konfirmasinya jelas, fix, baru deh mereka melakukan yang namanya pengumuman. Dan akhirnya diumumkan di sini nih ya, di Catalunya ya, di seri finale Junior GP 2025 yang masih kita akan lihat bagaimana penampilan Veda Ega Pratama di Junior GP dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa di European Talent Cup. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjawab semua kekepoan kita mengenai line up pembalap Indonesia, khususnya pembalap merah putih di ajang Grand Prix Moto2 dan Moto3 tahun depan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.